Terus ada salah satu syarat untuk sumpah yang paling penting itu adalah magang. Kalau nganggur udah pengacara bener tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Oke, alhamdulillah hari ini setelah bertahun-tahun ya Wel, kita atur schedule untuk mendapatkan jadwal bersama bapak-bapak yang terhormat ini. Jauh nih Nan, terbang. Jauh terbang. Ini baru sampai tadi ke Palembang. Di JCL review ya. 2 bulan. Belum putus. Jadi mungkin kita mau perkenalan dulu ya Wel. Mungkin ini adalah teman-teman sesama lawyer, sesama advokat. Jadi kami perkenalkan dulu dari kantor mana, namanya siapa, bagaimana statusnya, apakah sudah duda atau masih masih. Silakan Bapak yang bertopi, yang manis sekali. Oh. Ya baiklah, nama saya Eka Adi Saputra. Sekarang berkantor di RYD Lombok. Iya, RYD Lombok. Namanya berarti Rehyong Domisil. Eka. Eka, ya Pak, aku tanya Eka masalahnya ini. Kalau ini Bapak? Oke. Nama Rizky. Yang biasa boleh panggil Rizky. Biasanya kawan-kawan kenal panggil Kibo. Kantornya saya ikut Bapak ini. Jadi kebetulan beliau bos saya di kantor RYD Lombok. oh iya, pantesan Bapak itu sendiri ya, itu artinya kan Simbolnya bos. oh, Tapi kan simbolnya mahkota. benar. Kelihatan dari kulitnya ya, lama di Bali. Kalau Bapak ini Pak yang berkacamata? Oke, perkenalkan nama saya Herve Medianto. Saya juga bergabung di hukum Rehyong. Biasa dipanggil Herve. Oke. Nah ini kalau ada yang mau kenalan itu namanya yang bertopi Eka, yang ini namanya Rizky, yang ini yang berkacamata namanya Hervi. Jadi mereka adalah bergabung di kantor hukum RYD. Nanti kita tanya-tanya lagi ya, nanti ngobrol-ngobrolnya nanti ini adalah hal yang penting. Pentingnya apa Pak? Hah? Penting. Ya, pentingnya penting ya. Terus lanjutkan lagi. Jadi kan sekarang. Tapi ini Bapak Rizky ini khususnya guru kita ya. Iya benar. 2 ya. Iya benar. Gak suhu ya. Ini Rizky. Oh, mah ini mah. Rizky ini adalah guru kami. Kenapa dibilang guru kami? Karena memang dia paling pintar di antara kami. Pengalamannya lama ya. Lamanya berapa lama? Asam Pak? garamnya lama Baik. banget. Namanya di toilet gitu. Jadi gini, kita mau ajak teman-teman pengacara channel kalau seandainya adalah seorang sarjana hukum dan bingung mau kerja apa, belum ada belum ada Gambaran. maksudnya, belum ada gambaran aku nih mau jadi apa, bingung. Nah, mungkin salah Advokat. satunya jadi advokat. Iya, jadi advokat. Kenapa Pak jadi advokat? Apakah enak Pak, gajinya besar ya? Katanya gitu. Waduh. Pakai katanya lagi. Besar lah ya. Relatif kan besar itu. Terus kalau seandainya seorang sarjana hukum mau dari universitas negeri atau swasta itu bisa nggak jadi advokat? Nah mungkin bisa dijelasin satu-satu, siapa yang mau jelasin duluan Pak? Silakan. Mungkin aku dulu kali ya. Ya. Jadi Eka izin. Maaf ya. Bisa kita nih kan kalau anak buah ini Pak. Bohong itu bohong. Oke. Tren sekarang kan lagi booming sarjana hukum itu jadi advokat, dan itu sih kalau menurut saya sudah sangat relevan dengan perkembangan zaman. Kalau seorang sarjana hukum nggak mengambil profesi advokat, sama kayak analoginya kayak ini anak-anak fakultas kedokteran tapi cuma sampai S.Ed.
nggak dapat profesi dokter kayak gitu. Sayang banget. Nah, jadi kalau kita udah ngambil profesi advokat, seorang sarjana hukum itu bisa mobilisasinya tinggi. Dia bisa bergerak di bidang litigasi dan non litigasi. Kemudian cakupan untuk pekerjaan pun lagi banyak dicari-cari. Misal kayak di corporate biasanya dibutuhkan sangat staf legal. Kalau di bank itu bisa yuris, bisa divisi hukum. Nah, kalau cuman modal sarjana hukum doang bisa kalah saing dengan yang udah ambil profesi advokat. Sebab nanti bakal kalau diadu dengan kasus. Seandainya dalam di perusahaan tempat dia bekerja ada kasus, seorang staf hukum legal perusahaan itu akan terbentur dengan izin untuk beracara. Dia nggak bisa ikut sidang dia, Pak. Jadi itu dulu sih kayaknya kalau opening kayak saya terkait kenapa seorang sarjana hukum harus mengambil profesi advokat. Mungkin bisa ditambahin sama Pak Herdi atau Pak Eka. Ya, mungkin itu kalau pertanyaannya saya mewakili netizen ya, teman-teman dari pengacara channel mungkin bertanya apa sih langkah-langkah untuk menjadi seorang advokat? Apa Pak langkah-langkahnya? Pertama kali harus apa? Pertama kali ya harus sarjana hukum. Nah, itu nomor satu pasti Sarjana wajib. hukum itu pasti. Yang kedua, kalau alamatnya 6 tahun bisa. Ya bisa Pak, kayak saya. Ya, kayak Tapi saya. nggak ngaruh kan? Harus. Contoh case on case semua, ya, tahun semua nih. Saya enggak Pak. Oh enggak, Nggak masalah berarti ya takutnya ada harus on time, harus cum laude gitu. enggak, Pak. Nggak ada sih sebenarnya. Kalau udah lulusan sarjana hukum itu bisa mengikuti pendidikan profesi advokat. Dan juga ya yang pertama dan niatnya. Ya. Niatnya menjadi advokat. Ya. Jadi intinya dia sarjana hukum dulu, mau dari swasta mau negeri itu nggak masalah, Nggak masalah. nggak penting gitu. Yang penting itu mau jadi Mau advokat. jadi advokat niat dari diri sendiri itu. Ya. Kalau SHI bisa ya sarjana hukum Islamnya. Di situ ya bisa. Kalau SH-nya sarjana HI bisa. Ya, tergantung Pak. Tergantung dari pribadinya Pak. Iya, benar. Iya. Berarti tetap di niat ya yang utama itu. Yang pertama niat. Niat dia kenapa harus niatnya itu? Apakah harus apa? Ini pilihan sekali seumur hidup gitu. Ya biasanya kalau istilah kata kawan saya Edot dulu itu sama ini Pandi itu harus konsisten komitmen kalau mau nyebur kalau Iya, enggak benar. jangan nyebur. Benar Pak. Yang pertama kalau mau jadi advokat itu ya harus ada niatnya, harus berani, punya mental. Dan kalau memang udah mau niat jadi advokat, ya udah kepalangan jadi advokat. Jangan advokat ini kebanyakan orang berpikir ini jalan terakhir. Atau ngisi status enggak ikut apa di pekerjaan enggak Karena diterima. orang bilang Pak, pengacara itu adalah panjangannya pengangguran banyak acara. Aduh. Itu katanya. Di situ yang bakal berbahaya Ya. stigma yang kayak gitu bakal berbahaya gimana? Nanti bakal berdampak pada para pencari keadilan. Jadi kalau advokat ini adalah opsi terakhir untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan kegiatan, maka gawatnya di situ. Kasihan masyarakat yang butuh keadilan, dia nggak mendapatkan full service yang advokatnya ini benar-benar berkualitas dan memang benar-benar mau jadi advokat dan menegakkan keadilan. Ya. Lanjut. Setuju saya juga sama. Iya. Tapi Pak, kalau saya niat ini berimbang Pak dengan satu poin. Poinnya kemana? Ke biaya Pak sebenarnya Pak. Kalau ada niat nggak ada biaya, Iya. bakal gimana juga. Nah itu masalah biaya gimana? Kalau oke kita sudah Sarjana hukum, sudah aku sarjana hukum terus lanjutannya sudah sarjana Niat. hukum, niat. Oke, niat tuh dari diri sendiri ya. Nah, syarat yang pasti itu harus Teknisnya. Iya, teknisnya. Akademisnya harus apa lagi setelah sarjana hukum? itu ada orang Ya. Ada orang ini. Itu bukannya
dia. Oh iya. Oke, mungkin sedikit nambahin dari kakak-kakak senior saya yang lain. Selanjutnya adalah syarat yang paling utama mungkin ya harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau biasa yang disebut dengan PKPA. Nanti setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, dia akan mendapatkan sertifikat pendidikan, baru nantinya akan ada proses selanjutnya yaitu ujian profesi advokat. Nah, pertanyaannya kan harus mengikuti PKPA. PKPA itu berapa lama sih? Kalau sebenarnya kalau untuk waktu dia relatif antara 2 bulan sampai 3 bulan. Berarti ada materi ya? Ya, ada banyak materi yang bakal disampaikan terkait dari Bapak Caca tahu. Saya Ica nggak tahu. Bapak Caca tidak tahu. ya bakal banyak. Jangan-jangan bolos kali Mas. Karena saya suka ini dulu, suka sampai ditegur, suka telat datang, suka absen. Itu absen ya. PKPA itu guys, jadi mengikuti kayak apa? Kayak Pendidikan. ya pendidikan pelatihan singkat ya. Tapi pelatihannya itu ada tutornya yang mengajari itu. Benar? Terus kita nanti Ini dikasih- bapak ini pengajar juga. Nah iya itu nanti sebentar. Nah itu PKPA itu bisa lewat motor. Iklan kayaknya. Iklan. Jadi PKPA itu bisa motor lewat lagi. Dukung motor lagi. PA bisa. Mengantar untuk mengikuti ujian. Jadi Lupa. ya betul. PKPA itu adalah syarat untuk kita mengikuti ujian profesi advokat. Nah, pertanyaannya lagi, di mana di Palembang ini bisa mendaftar atau mengikuti pelatihan apa sih namanya pelatihan kan? Pendidikan PKPA itu di mana? Ini bisa jawab? Oke, kalau di Palembang, kalau kita sih berpayung kepada organisasi profesi, Mbak. Kita ngikut ke PRADI itu Perhimpunan Advokat Indonesia, yang mana saat ini ketua umumnya itu Bapak Fauzi Yusuf Hasibuan. Jadi kalau di Palembang itu kurang lebih ada 4 atau 5 penyelenggara yang saya tahu yang sudah MOU sama Dewan Pimpinan Nasional PRADI di Jakarta. Itu yang pertama itu ya kalau kita sih kita join di Stipada itu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Kita udah menyelenggarakan PKPA itu udah dari tahun 2015 atau 14 kurang lebih itu sampai dengan sekarang kita udah hampir 15 angkatan. Oke, selainnya kita kayak promosi aja ya. Ada juga di Setyakirti setahu saya. Kemudian ada kemitraan DPN itu dengan Universitas Muhammadiyah Palembang. Setelah itu ada juga kemitraan dengan Universitas Taman Siswa. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Rizky ya di Kayu Agung ya itu ya. Jika itu tekanan antara organisasi advokat dengan sekolah tinggi. Nah ini yang menjadi pembeda kemudian yang mengangkat kualitas pendidikan. Memang kalau kita di PRADI ini dia mengikuti aturan undang-undang, yang mana undang-undang advokat itu Undang-Undang Nomor 18 2003 mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat itu antara organisasi profesi dengan sekolah tinggi ilmu hukum baik PTN maupun PTS yang terakreditasi minimal B. Artinya kalau yang dia mempunyai sekolah pendidikan untuk PKPA itu wajib akreditasinya B. Kalau sananya C nggak bisa. Kalau A bagus, C ada. Pun saya sempat itu. Oh, itu kan C kan? Terus Tapi pondok di tengah jalan. ya, agak dekat ya. Iya. Kalau yang balik lagi kalau belum selesai tadi. Yang ujian profesi advokat itu kalau misalnya nggak lulus gimana? Oh, itu ikut lagi. Oh ya. Kalau untuk ujian, saya kasih detail ini mungkin Pak ya.
Kalau ujian profesi advokat itu ada dua sesi dia, Pak. Ada dua bentuk. Yang pertama itu ujian multiple choice, pilihan ganda. Pilihan ganda ini ada 120 soal, kurang lebih kalau nggak berubah dari panitia pusat Pak ya. 120 soal ini untuk 120 menit, jadi satu soal itu 1 menit serta ujian untuk bisa menyelesaikan soal. Nah, 120 soal ini dia terbagi untuk beberapa hukum acara. Yang pertama itu untuk kode etik dan sejarah organisasi profesi, kemudian materi hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, hukum acara persaingan hubungan industrial, dan macam-macam. Nah, kemudian kalau sudah melalui fase itu, ujian multiple kemudian lanjut dengan ujian esai, Pak. Nah, kalau ujian esai ini macam-macam ya, untuk 90 menit. Dapatkan Esai berarti kalau kita dulu tuh buat puasa sama Benar. data ya. Jadi harus apa ditulis tangan ya? Ya, tujuannya tulis tangan. Cuman kalau dalam praktek cukup ketik tulisannya, Pak. Oh. Nah, sudah berarti kalau misalnya lulus sudah dapat sertifikat PKPA, sertifikat ujian, kemudian lanjut ke sumpah ya. Oh iya. Sumpah itu di profesi oleh pengadilan tinggi ya. Ya, antar organisasi sama pengadilan. Mahkamah Agung sih lebih tepatnya. Oh iya. Jadi Mahkamah Agung menurunkan kepada pengadilan tinggi. Nah sekarang udah disumpah, udah resmi, nanti dikasih kartu anggota yang udah bisa beracara. Terus ada salah satu syarat untuk sumpah yang paling penting itu adalah magang ya. Iya. Wajib magang di kantor lawyer yang kalau nggak salah sudah berpengalaman atau maksudnya udah beracara paling sedikit berapa? Minimal 7 tahun. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen jadi lawyer, sebenarnya kalau mau aku kasih saran, bisa sambil kuliah atau setelah tamat sambil PKPA, bisa sambil magang di kantor hukum ya. Biar kenapa? Meskipun belum beracara, tapi kalian sudah dapat ilmu bagaimana cara membuat kuasa, bagaimana cara membuat gugatan. Jadi kalau nanti ketika setelah mendapatkan sertifikat PKPA itu dan mengikuti ujian UPA, sudah biasa jawabnya karena sudah terjun langsung. Karena pengalaman itu guru yang paling Berharga dan mahal. ya mahal. Sebab makan siangnya nggak ditanggung. Itu yang nomor 1. Tapi kalau di kantor ibu ini insya Allah nggak ditanggung Top juga. chair. Nah itu berarti yang kalau mau kita rangkum lagi ya, pertama harus sarjana hukum, kedua niat dalam hati ya, terus mengikuti pelatihan pendidikan PKPA tadi, terus setelah pendidikan PKPA nya sudah selesai boleh mengikuti UPA, namanya ujian profesi advokat. Setelah lulus baru mengikuti sumpah Pada pelantikan. ya, sumpah dan pelantikan. Nah, sumpah dan pelantikan itu baru bisa ikut sumpah kalau kita sudah mengikuti 2 tahun magang di advokat Yang senior, berpengalaman. yang berpengalaman. Berpengalaman dalam hal apa? Minimal pengalaman berpraktek 7 tahun. Nah, 7 tahun. Belum bisa gitu. Udah 6 bulan lagi. 6 bulan lagi 1 tahun. Lagi lah. Nah, gampang ya sebenarnya kan. Ya. Artinya nggak ada yang namanya kalau memang ada niat sudah sarjana hukum melamun di rumah. Bengong, sarjana hukum bengong. Agung? Nggak ada ya namanya sarjana hukum melamun kan? Itu kameramen kita sarjana hukum bentar lagi ujian. Jadi kalau nganggur udah pengacara bener tuh Pak. Unsur. Mungkin sebelum ditutup sama Mbak Nina, saya sampaikan 2 alasan mengapa kawan-kawan harus jadi advokat. Pertama, di sini kita tidak usah ujian TOEFL ya. Kedua, walaupun nanti belum ada perkara, nama kita tetap pengacara. Agung di mata mertua, teman
teman-teman, tetangga, pengacara udah itu. Kayak pengalaman itu Pak. Iya. Terus story Pak. Sorry. Silakan Ibu. Oke teman-teman ya, pengacara channel, kalau seandainya teman-teman berminat ingin menjadi lawyer, aku rasa sekarang waktunya, nggak usah tunda untuk besok atau nanti. Bisa hubungi Bapak ini. Iya, bisa. nanti ke Si bapak bawa sih dia. Nanti Bapak apaan sih? penyelenggara ya. kalau IG-nya, teman-teman, iya, nanti IG-nya kita masukin ya. Boleh, boleh. Boleh ya. Nanti IG-nya ada di sini kalau ada yang mau tanya-tanya. Tapi kalau mau jadi pendamping nggak bisa lagi. Ini sudah ada yang punya. Temenku sendiri soalnya nggak boleh. Kalau itu belum. Itu belum. Oh ini belum ya? Ini boleh. Ini masih kata level ya. Oke, Novel. Terima kasih teman-teman pengacara channel. Kami akhiri dulu bincang-bincang yang sangat penting ini. Semoga nanti ke depan masih bisa kita panggil lagi ya. Ya. Ngobrol lagi ya. Terima kasih buat teman-teman dari RYD. RYD local. RYD Local. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, Komen, like, like, and and share. share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.